peneliti terbaik 2017, juara 1 PPPM Award 2018, dan peneliti terbaik tahun 2016. Memiliki segudang pengalaman organisasi dan juga memperoleh hibah penelitian selain dosen pemula, penelitian disertasi doktor tahun 2018 dan juga hibah dari internal perguruan tinggi. Beliau juga merupakan reviewer jurnal internasional dan nasional bereputasi. Ada 9 jurnal yang beliau review dan memiliki buku, juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dan sebagai narasumber di berbagai event. Baik, selanjutnya kepada Bapak Dr. Agus Komarudin Munir MCS, saya persilakan. Baik, tes. Sudah masuk ya. Selamat pagi, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya yang kami hormati, pimpinan yayasan, kemudian pimpinan dari jajaran Universitas Trisakti Yogyakarta. Tidak lupa para peserta seminar sintaks ke-8 tahun 2023. Tidak lupa juga para pembicara yang hebat pada pagi hari ini. Pak Ono Wipurbo, terima kasih telah memberikan sharing keilmuan di fakultas kami, terutama di Fakultas Sains dan Teknologi dan juga di Sivitas Akademika Universitas Trisakti Yogyakarta. Oke, menarik sekali. Terima kasih Mbak Rizka. Mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, akan sedikit saya paparkan terkait dengan spatial data science, mungkin geospatial data science. Baik. Oke. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nanti ya. Mungkin yang pertama adalah secara mendasar dulu, mengapa dengan adanya spatial data science itu apa yang saja kita perlukan ya, spatial data science, terus kemudian cartographic principle, kemudian bagaimana sebuah spatial reference system itu diambil, terus kemudian sumber daya ya, resource-nya dari mana saja. Kemudian keterkaitan antara Society 5.0 ya secara framework, kemudian example data science, implementation in Society 5.0. Kemudian yang terakhir nanti conclusion ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Jika kita melihat ya pada dasarnya di era yang mungkin kita sebut dengan disrupsi ya, di mana lingkup pekerjaan, kemudian teknologi, semuanya ini tidak lepas dari yang namanya IT. Disampaikan dengan pakar dari Pak Ono tadi adalah terkait dengan IoT, terus kemudian cyber security, semuanya akan menjadi sebuah satu kesatuan ya, sehingga membentuk sebuah masyarakat ya, masyarakat 5.0. Nah, seperti itu. Nah, kaitannya dengan spatial data science seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah gambar spasial, ya, peta, kita sebut saja peta. Kalau kita melihat yang namanya spasial, itu kalau di laptop ada namanya spasi ya. Spasi itu artinya memberikan apa? Sebuah jarak. Nah, di sini jarak itu adalah sebuah ruang ya, kita sebut ruang. Ada data spasial dan non spasial. Nah, ini kita sebut dengan data dasar dari sebuah peta untuk di-generate menjadi sebuah view ya, sehingga bisa kita peroleh informasinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, apakah peta ini kita apa ya? Kita sebut dengan image atau apa? Ya, kalau di dalam apa ya, internet ya, kita sebut saja di sini adalah ada sebuah gambar image Google Earth, katakanlah seperti itu. Google Earth itu kan bisa digeser ke kiri, ke kanan, ya, ke atas, ke bawah, seperti layaknya sebuah image. Nah, image itu diciptakan.
dari sebuah reference system. Jadi ada sebuah pensekaan ya, terus kemudian ada pengambilan data dasar sehingga bisa diimplementasikan ke dalam sebuah bentuk gambar. Oke. Sehingga jaraknya juga rigid ya. Rigid itu dalam arti di sini eh, presisinya juga harus diperhatikan. Nah, oke. Ini nah, ketika kita membuat sebuah spasial data ya, itu data awalnya itu seperti tampak pada gambar di sebelah kanan ya. Setelah direpresentasikan, itu tampak seperti gambar di sebelah kiri. Nah, di sini ada prosesnya, ya, seperti itu. Nah, atribut terkait lokasi muncul dari proses spasial ya di sini. Jadi ini dilihat dari udara. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah udara? Ya, tentunya ada alat yang mendukung ya terciptanya sebuah image tersebut. Nah, bisa melalui foto udara yang sekarang kalau misalkan apa namanya drone ya disebut dengan drone yang fungsinya sudah sangat luar biasa, perkembangannya sangat luar biasa, sehingga banyak juga muncul senjata yang dikirimkan melalui drone, terus kemudian beberapa objek yang tidak bisa diambil oleh manusia ini dibantu oleh yang namanya drone. Nah, dari hasil gambar atau image foto udara ya, kemudian dilakukan yang namanya adalah digitasi ya, digitasi sehingga kalau kita eh, melihat yang di sebelah kiri sudah terbentuk sebuah titik-titik ya, titik-titik yang bisa kita jadikan sebagai informasi. Nah, kalau yang di sebelah kanan belum bisa kita jadikan informasi. Ini gambar apa? Terlalu crowded ya, padat sehingga mungkin yang terlihat hanya garis lurus ya, terus kemudian ada titik-titik atau petak-petak rumah. Nah, ini mungkin rumahnya siapa, si A, si D, tidak bisa diidentifikasi. Namun setelah dilakukan digitasi ya, terus diberikan keterangan seperti lainnya kita mengisikan di dalam database ya, itu baru bisa kita akses informasinya. Oke, next. Oke. Nah, aturan di dalam melakukan eh, pemetaan ya, ini yang ada adalah spatial reference system. Bagaimana kita ya merepresentasikan objek di dunia nyata ke dalam bentuk gambar. Jadi seolah-olah seperti kita punya bola ya, bola itu kan berbentuk bulat. Namun ketika kita belah ya, terus kemudian kita gelar ke dalam bentuk kertas ya seperti itu. Nanti objeknya akan sedikit berbeda sehingga perlu perhitungan ya yang namanya kalau kita pernah belajar tentang garis lintang dan garis bujur ya, itu nanti harus menyesuaikan dengan itu. Untuk apa? Untuk melihat agar presisi ya yang sudah kita gambarkan pada sebuah peta dengan objek digitasi dari gambar yang sudah kita hasilkan. Oke, banyak metode-metode yang digunakan untuk melakukan reference system ya, ada GeoID, Ellipsum, ada Datum ya, sehingga nanti kesesuaiannya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan ya seperti itu. Nah, contoh ini, misalkan the GeoID mean sea level. Jadi untuk melihat laut itu berdasarkan kedalaman ya, terus kemudian luasan ya, terus kemudian lokal datum base fit oral area. Jadi mana yang kira-kira titik lokasi yang berdekatan dengan sebuah objek ini bisa lebih presisi ya. Terus kemudian global datum di sini base fit in global. Jadi bisa menampung keduanya secara umum ya, baik darat maupun laut. Nah, seperti itu. Oke.
Ini adalah tipe data spasial. Jadi kalau di dalam ilmu geografi ya itu ada representasi objek yang harus kita buat ya ke dalam bentuk peta. Objeknya berupa yaitu berupa titik, garis dan poligon. Poligon itu poli itu kan banyak, gon itu adalah sisi. Jadi sisi yang jumlahnya banyak. Nah, poin itu melambangkan sebuah lokasi. Ya, terus kemudian line bisa berupa jalan, ya, bisa berupa rel kereta yang bentuknya adalah biasanya garis lurus ya, garis lurus atau mungkin garis berbelok juga bisa. Sedangkan untuk poligon ini adalah layer yang digunakan untuk batas administrasi ya wilayah seperti itu. Nah, sehingga kalau dikumpulkan ke dalam bentuk layer ya, ini kita sebut layer di sini. Ya, ini menjadi beberapa informasi yang menjadi satu. Jadi tidak titik berdiri sendiri, line berdiri sendiri, terus kemudian poligon berdiri sendiri, sehingga kalau misalkan kita buat ya ke dalam bentuk peta, bentuknya sudah seperti ini. Ya, ini ada garis, ada titik dan ada luasan. Nah, seperti itu. Nah, secara primer tipe datanya ada vektor, ada raster. Yang membedakan apa? Kalau kalau raster itu biasanya bentuknya adalah grid ya. Grid itu kalau kalau perumpamaannya itu adalah streaming ya, kota-kota itu. Sedangkan kalau vektor itu titik. Jadi nanti perbedaannya itu ada pada zoom ya. Nanti kalau di zoom kalau vektor tipe datanya vektor itu biasanya tidak pecah ya. Terus kemudian kalau raster mungkin agak sedikit pecah ketika di zoom ya sampai sekian kali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya common data format. Jadi beberapa format data yang ada di dalam spasial ya, ini ada shapefile, kita sebut dengan shapefile, terus kemudian database geometri, terus kemudian ada dalam bentuk tabel, itu ada DBF ya, kemudian bisa juga dari format Excel, bisa juga dari format KML, dan GeoJSON. Ini GeoJSON ini yang lebih mudah untuk mengambil data ketika kita sudah masuk di dalam aplikasi. Oke, terus kemudian ada raster, ada format ASCII, ada GeoTIFF, ada JPEG ya. Ini format-format image seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian sumber ya, sumber data dari spasial ya. Beberapa sumber data ya bisa kita ambil ya. Sekarang banyak sekali ya beberapa sumber. Bisa juga kita mengolah sendiri, artinya kita bisa menciptakan data sendiri, bisa mengambil data sendiri, tapi bisa juga menggunakan data sekunder ya. Misalkan di Earth Observation Satellite di sini ada Google Developer ya. Di sini mungkin saya share untuk contohnya ya. Nah, ini adalah dua ya. Nah, ini eh, jadi semuanya tersedia sebenarnya. Tinggal kita kita sesuaikan objek data yang ada di dalam spasial. Ini terus kemudian biar aja misalkan di sini ada map ya, jalan-jalan yang ada di Pak Agus, suaranya Indonesia atau di dunia. hambat, tersendat-sendat nih. Ya, sudah ya. Ya, clear Pak. Ini untuk data dari treatment ya. Bisa juga kita mengambil beberapa data yang sudah open source seperti itu. Oke, saya lanjutkan.
Terus kemudian GPS ya. GPS ini sudah built-in di dalam handphone biasanya ya. Global Positioning System. Biasanya untuk mengambil data koordinat lokasi ya. Jadi yang akan dituju ya yaitu sebuah lokasi di dalam pemetaan ya misalkan titik lokasi dari satu titik ke titik yang lain dan seterusnya. Terus kemudian ada light detection and ranging. Di sini biasanya ada data berupa suhu ya, tekanan udara, terus kemudian data cuaca yang bisa digunakan untuk informasi barangkali perkiraan cuaca ataupun untuk curah hujan dan lain-lain. Terus kemudian ada data dari unmanned aerial vehicle ya, contohnya tadi adalah drone ya. Jadi bisa kita mengendalikan drone ini ya dengan dinaikkan mungkin sampai ketinggian berapa sehingga bisa lebih fokus di dalam pengambilan sebuah objek data. Oke, itu dari sisi mengapa kita mengambil data spasial untuk ditampilkan sebagai sebuah informasi. Nah, sehingga kita memiliki konsep pemetaan ya yang ideal. Konsep pemetaan ideal tentunya ada beberapa hal yang harus dipatuhi ya. Ada sebuah frame ya, jadi ada batasan tepi kiri kanan atas bawah ya. Terus kemudian ada area peta ya. Area peta itu yang ada di gambar ini ada gambar merah dan biru. Terus kemudian ada inset. Ya, inset itu kalau peta diperkecil ya. Ini biasanya letaknya di pojok kiri kanan. Terus kemudian ada title and subtitle. Terus kemudian ada legenda, ada data source, kemudian ada orientasi dan ada skala. Jadi ini kebutuhan ya secara mendasar ketika kita membuat sebuah pemetaan ya dari misalkan dari Geographic Information System. Nah, kalau misalkan bagaimana ketika ini tidak ada salah satu aja, ya bisa aja, namun informasinya nanti jadi berkurang ya. Alangkah baiknya ketika semuanya aturan konsep pemetaan secara ideal ini sudah kita penuhi. Oke. Nah, terus kemudian kalau kita sudah memiliki sebuah konsep data awal, terus kemudian prinsip pemetaan, nah sekarang adalah kebutuhan ya. How do I design something people want to look at? Jadi apa yang ingin kita sampaikan? Pesannya apa sih? Ya, jangan-jangan kita hanya membuat peta untuk biar lebih bagus saja ya informasi secara mendasar aja ya boleh-boleh aja. Tapi biasanya ini kan lebih fokus. Nah, sekarang kalau sudah zaman dari Society 5.0 tentunya akan ada beberapa connectivity ya, konektivitas dari masing-masing IoT contohnya ya. Jadi data itu diakses secara real time ya. Oke. How do I design something people want to look? Jadi apa yang kita sampaikan di situ? Ya, di sini perlu sebuah gambar yang kontras, ya. Terus kemudian ada figur ground organization, hierarchical organization, ada balance, ya. Semuanya bisa kita gunakan tergantung dari kebutuhan. Jadi misalkan beda ketika kita membuat peta kepadatan penduduk dengan peta perakiraan cuaca. Ya, terus kemudian beda ketika kita melakukan cluster analis, jarak yang paling dekat dan jarak yang paling cepat ini berbeda. Bisa jadi jaraknya dekat tapi waktunya lama ya karena macet. Tapi begitu ada alternatif jalan yang lebih jauh, namun bisa lebih cepat. Nah, ini adalah sebuah analisis-analisis yang tentunya menjadi bahan pertimbangan ketika kita mengembangkan sebuah konsep sistem informasi geografis. Oke, terus kemudian perlu juga kita memiliki guiding principle. Nah, setelah kita memiliki konsep apa yang ingin kita sampaikan di peta itu, ya, ini perlu dipegang before, during, and after.
Jadi sebelum kalau tadi yang Pak Ono sampaikan ada plan, do, check, and ya kalau di dalam security ini ada sebuah konsep apa yang ingin Anda sampaikan, terus kemudian bagaimana selama proses itu dan setelahnya. Nah, before, mengapa kita harus memetakan siapa saja yang akan melihat pesan apa yang ingin disampaikan. Ya, terus kemudian selama proses itu representasi spasial apa yang ditonjolkan. Warna dan simbologi ini juga penting ya. Jadi ada jangan sampai kita membuat simbol-simbol itu kita sakit ya, atau mungkin informasi yang substansi malah tidak tersampaikan. Terus kemudian berapa skala spasial yang sesuai dengan peta tersebut. Nah, kemudian setelahnya, afternya, apakah saya menunjukkan data ini dengan jujur? Ya, artinya apa? Kalau misalkan di dalam data itu ada penskalaan, ya kita harus menyesuaikan ya jarak, misalkan jarak di peta itu 1 cm, ya sebisa mungkin jarak realnya itu juga bisa merepresentasikan dari jarak yang ada di peta. Ya, barangkali kalau teman-teman menggunakan eh, Google Earth ya atau Google Maps ya itu kan ada waktunya, ada belok kiri, belok kanan dan seterusnya dan kadang-kadang kita pernah tersesat juga pada saat memakai. Nah, itu bukan berarti ketidakjujuran. Mungkin saking jujurnya ya jalan-jalan kecil aja itu sudah terlihat di situ sehingga kita diarahkan ke situ agar lebih cepat ya dan yang terjadi malah jalan-jalan kecil yang mungkin tidak bisa dilewati mobil atau mungkin hanya untuk jalan kaki seperti itu. Kemudian apa peta mudah dimengerti? Terus apakah semua yang dipetakan ini penting ya? Jadi ini what to keep in mind when making maps. Jadi ketika Anda membuat peta ya, ini apa yang ingin Anda sampaikan di situ? Nah, ini pegangannya ini. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana cara memulainya? Ya, banyak sekali software ya yang bisa digunakan untuk membuat atau pengolahan data spasial. Ya. Ada yang langsung online, ya, ada yang web, ada yang application desktop, banyak sekali. Contohnya OpenStreetMap, ArcGIS, kemudian Python, ada QGIS, Mapbox, kemudian ada R juga, ada OSQ, Mapzen, dan seterusnya. Nanti tinggal teman-teman semuanya bisa searching saja mana yang kira-kira lebih mudah untuk dimengerti. Nah, seperti itu. Many way to make a map ya dan analis ya, untuk menganalisis dari peta-peta yang sudah kita hasilkan. Nah, ini sampel softwarenya ya, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang bisa kita sesuaikan dengan tingkat kepentingan ya. Misalkan di sini ada analis spasial, kemudian ada database ya, SQL, PostGIS, kemudian softwarenya bisa berupa R, kemudian ada Python, ya, kemudian platformnya juga banyak nih ya, AWS, Karto, QGIS, S3, Tableau dan seterusnya, ya. Tinggal kita sesuaikan kebutuhan apa yang sebenarnya kita cari. Oke. Ini contoh dari Typical Data Science Tool ya R and Python. Saya ambil 2 contoh ini. Ada beberapa paket library yang bisa kita install ya pada saat kita menggunakan aplikasi ya. Misalkan contoh paket-paketnya kalau di R itu ada SP, kemudian apa Maps Tool dan seterusnya. Kemudian kalau di Python ini juga menyesuaikan juga ya, sehingga peta-petanya nanti juga akan memiliki ketertarikan dari usernya. Anda akan lebih lebih prefer yang mana sih ketika menggunakan Python? Ketika basic Anda Python, Anda lebih suka Python, view-nya juga lebih optimal, bisa bisa Anda menggunakan Python ataupun menggunakan R seperti itu. Oke, Web Based Tool ya di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, Google juga sudah menyediakan dataset ya. Dataset sehingga bisa diolah menjadi sebuah informasi ya. Development in JavaScript or Python, many data layer available. Jadi selain dari Google, mungkin di Indonesia ini juga petanya juga sudah di open source di Badan Informasi Geografis ya. Ada juga yang
lain ya yang di beberapa sumber itu juga open source, tidak tidak bayar. Tapi ada juga yang berbayar. Ketika Anda perlu detail mapping dari sebuah wilayah yang mungkin jangkauannya agak sulit, ya biasanya di sini juga akan dikenakan biaya. Oke, ini ada ya ini kalau kita mau coding secara online ya sudah web pistolnya di sini code editor terus kemudian di sini ini beberapa menu yang digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Oke, ini web pistolnya. Oke, kemudian algoritma. Nah, secara algoritma ini kan teknik ya, teknik atau metode. Jadi kalau kita sudah memiliki data spasial, kita sudah memiliki tujuan, ya, terus kemudian kita sudah memiliki konsep apa yang ingin disampaikan, sudah memiliki alat. Nah, terus kemudian bagaimana caranya, ya? Ada spatial data analysis, teknik, and algorithm. Dari sisi ilmu geografis, di sini ada spatial interpolation, ya. eh, Teknik ini digunakan untuk melakukan estimasi ya terhadap sebuah lokasi. Terus kemudian spatial regression. Nah, ini biasanya yang untuk orang-orang statistik ini ya. Kemudian spatial cluster. Jadi mengelompokkan sebuah data ya ke dalam klaster tertentu yang mungkin sama atau mungkin berbeda, similarity atau dissimilarity, sehingga menjadikan sebuah kesimpulan dari tujuan yang ingin kita buat. Terus kemudian klasifikasi, spatial classification. Metode ini juga digunakan untuk pemberian label, terus kemudian spatial autocorrelation analysis. Jadi di sini ada autokorelasi dari sebuah wilayah ke wilayah yang lain ya. Jadi ada keterhubungan atau keterkaitan. Ya. Oke. Nah, kaitannya ya dengan Society 5.0 ini adalah lebih ke dukungan perangkat, penggunaan ya, dan integrasi. Jadi kalau tinjauan dari definisi, masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan ruang cyber dan ruang fisik secara erat. Nah, ini nanti tujuan utamanya adalah integrasi kalau di dalam Society 5.0. Nah, dukungannya apa? IoT, terus kemudian real time data, terus kemudian aplikasi yang bisa diakses melalui web based ataupun mobile, ya ini semuanya saling terkait ke dalam sebuah sistem. Nah, sehingga kita tahu perbedaan dari awal itu kenapa kok Society 5.0 ya. Mulanya kan dari Society 1.0 ya, Hunting Society, kemudian Agriculture Society, terus kemudian Industrial Society, and Information Society. Nah, ini kira-kira ya, masa-masa berburu, terus kemudian mengembangkan pertanian ya, Agrarian Society, kemudian Industrial Society, dan di sini konsep Information Society, Invention of Computer, Start of Information Distribution, kemudian di sini super smart society. Nggak tahu nanti society 6.0 mungkin ada lagi ya di abad ke-22 ya. Mungkin sudah ada sebuah konsep misalkan kita sedang memikirkan sesuatu itu sudah terrealisasi. Nah, seperti itu bisa jadi ya. Oke, ini adalah keterkaitan ya. Bagaimana society 5.0 ya itu muncul. Ya, itu berdasarkan dari perkembangan Society 1.0 kemudian sampai dengan 4.0 sehingga terdistribusi. Oke, ini adalah sampel ya. Contoh ini adalah sebuah eh, spatial data science yang digunakan untuk apa ya memprediksikan risiko ya resikonya. Jadi kita tidak memprediksikan jumlahnya tapi risknya, resikonya. Jadi kalau sebuah penyakit demam berdarah misalkan ya, ini kan berisiko. Namun tingkat resikonya itu seberapa besar? Kalau misalkan kita menggunakan metode statistik ya, jumlahnya jumlah kasusnya pada tahun ini itu sekian, pada tahun depan itu berapa? Nah itu bisa di generate dari data sebelumnya. Namun ini yang perlu kita cari adalah potensial risknya.
ya. Jadi resikonya itu seberapa besar. Panjang banget tapi. Oke, datanya apa saja? Jadi ada data jumlah kasus ya, dan di sini ada data eh, angka bebas jentik ya. Kalau di dalam Departemen Kesehatan itu ada biasanya ada kader yang ditugaskan ke rumah-rumah untuk melihat genangan air ya. Dari situ ditulis jentik-jentiknya kira-kira potensinya seberapa besar ya. Ini ada metode yang digunakan ya, terus kemudian nanti kira-kira ada kelompok resikonya seberapa. Nah, data jumlah kasus penderita, data kepadatan penduduk ya, data spasial wilayah ya, ada berupa lokasi dan batas administrasi. Nah, ini ide dasarnya ya. Jadi dari data misalkan ada wilayah Sleman dan ada angka kepadatan penduduk. Oke, kita ambil contoh saja sederhana, logika sederhana. Kalau kita di dalam kelas ada 10 orang ya, yang kena flu itu satu orang. Ya, kira-kira satu orang ini memiliki potensi menyebarkan kepada 9 orang. Ini eh, berapa ya? Kira-kira potensinya itu berapa? Nah, ini yang nanti akan kita hitung ya. Bahwa penyakit demam berdarah secara korelasi spasial ini memiliki potensial risknya itu seberapa. Tidak hanya demam berdarah saja, tapi bisa juga untuk dikembangkan terhadap jenis penyakit yang lain ya, namun melihat variabel yang berpengaruh ya biasanya terhadap sebuah penyakit. Jadi kalau COVID kemarin misalkan kan ada beberapa variabel yang harus dimasukkan ya. Beda dengan demam berdarah, beda lagi dengan malaria, beda lagi dengan penyakit menular yang lain. Oke, ini metodenya, metode yang digunakan. Jadi metode yang digunakan adalah indeks Morans. Ya. Jadi ada matriks pembobot spasial, di mana ada keterkaitan atau kebergantungan penularan satu wabah di lokasi ke lokasi yang lain. Jadi misalkan Sleman berdekatan dengan wilayah mana ya, Maguwo misalkan. Sleman Maguwo itu berdekatan. Namun sejauh mana ya potensial resiko penyakit salah satu penyakit ini bisa menyebar ke daerah yang lain. Nah, seperti itu. Oke, jadi nanti ada sebuah ya matrik bertetanggaan. Jadi di sini kita hitung matrik tetangga menggunakan metode Moran. Nah, yang nol ini artinya ini tidak bertetangga ya. Ya, makanya di sini di sana ada 17 baris dan kolom. Nah, ini yang ada nilainya, ini berarti bertetanggaan seperti itu. Nah, sehingga kita bisa melihat ya perkiraan risiko terhadap sebuah wilayah ketika wilayah ini terkena wabah. Ya, wabah ini kan disebabkan oleh penderita tentunya. Nah, berapa jumlah penderita yang ada di suatu wilayah dengan kepadatan penduduk yang jumlahnya sekian, ya, sehingga kita bisa menginformasikan ya, oh ternyata di wilayah Sleman itu merah, namun di wilayah sebelahnya itu tidak merah juga, malah biru atau bebas ya, bebas. Kenapa? Oh mungkin karena luasannya luas ya, sangat luas. Terus kemudian angka bebas jentiknya itu kecil ya, di mana kalau jentik nyamuk di daerah dingin itu tidak berkembang dan seterusnya. Ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebergantungan spasial sehingga diperoleh sebuah tingkatan ya, sebuah tingkatan terhadap masing-masing wilayah untuk potensial resikonya. Oke, ini kalau misalkan dihitung ya berdasarkan angka intensitas indeks, terus kemudian frekuensi indeks dan apa ini ada jumlah indeks risiko wilayahnya. Jadi kalau misalkan kita menghitung sebuah penyakit itu ada durasinya ya, di dalam satu minggu itu berapa yang terjangkit, atau mungkin selama satu bulan itu berapa yang terjangkit. Terus kemudian di daerah mana terjangkit, ya seperberapanya dari jumlah penduduk. Nah, sehingga kalau diakumulasi ini menjadi angka indeks risiko wilayah. Sehingga kalau dipetakan ya untuk masing-masing variabel ini memiliki gambar seperti yang ada di dalam peta. Oke, ini contoh yang lain ya, implementation mobility ya. Jadi kalau misalkan untuk masyarakat, tidak hanya sebuah penyakit ya. Jadi data spasial
spatial data science untuk Society 5.0 ya. Ini bisa juga untuk apa ini contoh kalau kita ingin bepergian ya, misalkan kita ingin bepergian, kan kita biasanya asal pergi aja ya tanpa mempertimbangkan kemacetan, tanpa memperkirakan cuaca. Nah, sekarang ini masyarakat sudah mulai cerdas. Kira-kira yang macet itu di daerah mana, kira-kira yang hujan di daerah mana, kira-kira perlu waktu berapa lama, kira-kira mau mampir di restoran mana. Nah, ini semuanya sudah terplanning dengan baik ya. Gen Z apalagi ini sudah mulai memikirkan ya untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, ini tidak lepas dari peran big data and AI seperti yang sudah disampaikan Pak Ono tadi ya, machine learning, AI semuanya akan terkait ya pada waktunya. Oke, terus kemudian ini pada implementation of manufacture ya, ada demand, ada stock, delivery data, ya tergantung dari jumlah data yang atau data science yang ingin kita tuju seperti itu. Oke, terus kemudian ini implementasi dari agriculture ya. Jadi kalau di dalam pertanian ya, ini menarik sebenarnya ya. Kenapa? Karena kita akan berhubungan dengan kebutuhan pangan ya, market data, terus kemudian food trend. Dari sini berangkatnya. Kemudian kita perlu mengidentifikasi luasan lahan, ya, luasan lahan, terus kemudian perkiraan panennya seberapa, terus kemudian ada perakiraan cuacanya, ya, terus kemudian perakiraan debit airnya untuk mengairi wilayah pertanian atau mungkin kesesuaian lahannya sehingga lebih optimal. Nah, pernah juga saya mengikuti paparan dari Prof. Uco itu bahkan sampai ke pengepul ya sampai petani terus kemudian sampai menjual ya itu sudah luar biasa IoT-nya sudah langsung eh, terimplementasi di lahan pertanian bahkan sampai ke penjual dan pembeli seperti itu. Oke, terus kemudian ada juga implementation spatial data science in disaster prevention. Jadi pencegahan sebuah bencana. Jadi masalahnya apa? Provision of evacuation on information, kemudian rescue of victim, kemudian delivery of supply. Di sini datanya adalah data satelit, terus kemudian kita, kalau misalkan kita paling dekat di sini adalah Merapi ya, pernah kita juga terjadi gempa. Bagaimana mengoptimalkan ya bantuan misalkan ya dari korban bencana. Ya, kemudian safe evacuation from rescue, kemudian optimal delivery. Kemudian selanjutnya adalah implementation of energy, ya, energi emisi ya, pengurangan emisi bahan karbon, ya, terus kemudian emisi dari sebuah gedung juga, ya, kemudian memaksimalkan IoT, sumber-sumber energi, ya, bisa dari cahaya matahari, kemudian dari angin, air, dan seterusnya. Nah, ini untuk perkiraan implementasi yield analysis. Jadi panen ya, perkiraan panen ini. Ya, oke. Sehingga terakhir mungkin ini kesimpulan ya. Sedikit nanti akan saya contohkan untuk R ya. Mungkin R-nya dulu mungkin saya contohkan sedikit. Mbak Rizka, berapa menit lagi? Baik Bapak, sekitar 10 menit lagi masih bisa. Oke, masih cukup. Ya, oke, sebentar. Oke, ini kalau di dalam R ya, kita
mengambil library ya. Jadi ada beberapa library yang harus kita install. Nah, ini cara installnya lewat ini. Misalkan tadi kita perlu library SP, kemudian Maps dan seterusnya. Kebetulan di sini sudah saya install semuanya, tinggal generate saja. Jadi kita harus running nih. Nah, ini untuk instalasi. Misalkan di sini SP ya. Ada. Ya, tinggal diinstal aja, nanti kan di sini muncul. Oke. Oke, kita coba lihat. Ini adalah contoh kasus apa ya, clustering ya, multi-view hierarchy clustering. Jadi ada sebuah wilayah atau sebuah negara yang memiliki ketimpangan sosial ya. Ketimpangan sosial ini bisa jadi di suatu wilayah ini lebih makmur daripada wilayah yang lain ya. Jadi misalkan ada variabelnya pendapatan per kapita, terus kecukupan fasilitas, terus kemudian ya banyak banyak faktor yang bisa kita jadikan sebagai variabel di dalam hubungan variabelnya. Oke, ini tinggal kita run saja ya datanya ada di sini, kita akses datanya, terus kemudian kita running. Ya, ini dari pekerja ya, kemudian ada graduate, graduate itu berarti tingkat yang sekolah ya. Terus kemudian ada agriculture ya, ada wilayah pertanian, ada wilayah perumahan dan seterusnya. Oke. Nah, ini cluster nanti ya, jadinya clustering. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini multi-view hierarchy clustering. Jadi ada dendrogram namanya. Nah, kelasnya ada berapa? Ya, kelasnya ada 5. Di sini klasternya ada 5 ya. Klaster 1 sampai dengan 5. Jadi ini data awalnya ya, petanya sudah kelihatan ya. Terus kita running lagi ya, ada 5 klaster di sini. Berikut dengan analisisnya ya. Oke. Nah, ini kira-kira klaster yang terbentuk dari contoh kasus tersebut. Oke, beberapa sampel kasus juga open source juga banyak ya. Di programming nanti di search saja ya. Sudah berikut dengan contoh-contohnya, tinggal kasusnya apa yang ingin kita kembangkan seperti itu. Oke. Jadi tiba pada slide terakhir ya, sebelum pertanyaan, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Oke, isu yang nantinya akan terbentuk ya ketika kita, ya mungkin tidak jauh beda dengan penggunaan IoT yang sudah disampaikan Pak Ono tadi. Jadi integrasi teknologi, kemudian connectivity, kemudian kehidupan yang berkelanjutan. Nah, tadi juga disampaikan juga isu-isu privacy and security, kemudian transformasi ekonomi, dan pendidikan serta kesadaran. Sehingga apa? Kesuksesan Society 5.0 dalam geospatial data science memerlukan pendidikan dan kesadaran. Nah, ini poin pentingnya. Untuk apa? Agar lebih baik di dalam implementasi di kalangan masyarakat, sehingga tidak ada penyalahgunaan. Mungkin kecil ya, tidak bisa kita sampaikan bahwa kecurangan atau mungkin penyalahgunaan itu pasti ada.
Tapi bagaimana itu bisa diminimalkan ya dengan pendidikan atau edukasi dari teman-teman semuanya. Oke, mungkin sharing terkait dengan spatial data science and society 5.0 ya nanti bisa kita lanjutkan melalui kontak email saya ya, nanti saya share ke kolom chat ya. Dan jika ada pertanyaan monggo silahkan. Mungkin itu dulu Mbak Rizka, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat insightful nggih informasinya. Nah, ini menarik terkait dengan fenomena